Real Madrid 2 kali cadangkan Vinicius, bakal hijrah ke Arab Saudi. Vinicius Junior, yang dibawa Carlo Ancelotti hampir selalu menjadi starter utama, kini menghadapi realitas berbeda setelah tongkat pelatih berpindah ke Xabi Alonso. Dalam 5 laga kompetitif awal musim tahun 2025 sampai tahun 2026, ia sudah 2 kali dicadangkan. Sejak Xabi Alonso memimpin, penyerang asal Brasil itu baru sekali bermain penuh dari 11 pertandingan resmi. Kondisi ini jelas kontras dengan perannya sebelumnya. Selama era Ancelotti, Vinicius hanya absen ketika harus pulih dari cedera atau benar-benar kelelahan. Kini, alasan rotasi membuat posisinya tidak lagi aman. Filosofi Alonso yang menekankan persaingan internal membuat setiap pemain harus terus membuktikan diri. Meski menit bermainnya berkurang, pengaruh Vinicius belum sepenuhnya pudar. Ketika turun dari bangku cadangan dalam laga Liga Champions melawan Marseille, ia tetap memberi dampak signifikan. Aksinya menghasilkan penalti yang mengunci kemenangan Real Madrid. Namun, justru statusnya sebagai cadangan yang lebih menjadi bahan perbincangan. Laporan ESPN menyebutkan bahwa pihak Vinicius mulai gerah dengan kebijakan pelatih anyar. Mereka merasa perlakuan terhadap sang pemain berbeda dibanding era sebelumnya. Jika dulu ia hanya dicadangkan karena faktor fisik, kini keputusan rotasi membuat statusnya di tim utama tak lagi terjamin. Xabi Alonso sendiri menegaskan sejak awal bahwa semua pemain harus berjuang tanpa pengecualian. Situasi itu mulai dimanfaatkan klub luar. Al Hilal dari Arab Saudi disebut siap mengajukan tawaran lebih dari 100 juta euro untuk merekrut Vinicius. Dani Ceballos pertimbangkan tinggalkan Real Madrid Januari ini. Gelandang Real Madrid, Dani Ceballos, dikabarkan mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan klub pada Januari mendatang karena kurangnya waktu bermain di bawah asuhan Xabi Alonso di ibu kota Spanyol. Meski Los Blancos mendatangkan 4 pemain kunci pada jendela transfer musim panas, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, dan Trent Alexander-Arnold, mereka tidak menambah gelandang baru. Sementara itu, Alonso harus menyesuaikan tim tanpa Jude Bellingham yang menjalani operasi bahu pasca Piala Dunia antar klub, dan Eduardo Camavinga yang telah absen di beberapa pertandingan musim ini. Meski begitu, satu gelandang tetap mendapatkan menit bermain yang terbatas di bawah manajer asal Spanyol tersebut, sehingga muncul spekulasi bahwa Ceballos mungkin mencari klub baru pada Januari, beberapa bulan setelah opsi transfer sebelumnya sempat dieksplorasi. Gelandang mantan Arsenal ini sempat berpotensi bergabung dengan klub peringkat kedua Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 tersebut setelah Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe dijual pada Agustus menyusul kekalahan 1-0 dari Rennes, yang dilaporkan terjadi karena perselisihan fisik. Namun, meski banyak laporan, Ceballos tidak pindah dari Madrid ke Marseille, dan waktu bermainnya di La Liga musim tahun 2025 sampai 26 hanya mencapai 91 menit. Kemampuan Ceballos membawa bola ke lini akhir menunjukkan dinamisme tinggi saat berada di lapangan. Kemampuan ini menjadi salah satu kekuatan utama permainannya, di mana ia unggul dalam membawa bola maju untuk membangun serangan. Menurut FBref, Ceballos berada di persentil ke-91 untuk progresif carries per 90, menegaskan pendekatan proaktifnya saat menguasai bola. Kemampuan tersebut diprediksi bisa menjadi aset berharga bagi Marseille di bawah Roberto De Zerbi, meski saat ini belum menjadi prioritas Alonso di Real Madrid. Nico Paz calon Galactico masa depan Real Madrid. Nico Paz mulai menarik perhatian setelah penampilannya yang menawan bersama Como selama setahun terakhir. Ia bergabung dengan klub Italia tersebut pada 2024, usai Como promosi dari Serie B, dengan biaya transfer hanya 6 juta euro. Dalam kesepakatan itu, Real Madrid memasang 3 klausul pembelian kembali, memungkinkan mereka untuk memulangkan Paz dengan harga bertahap, 9 juta euro pada 2025, 10 juta euro pada 2026, dan 11 juta euro pada 2027. Setahun setelah bergabung, nilai pasar Paz melonjak mendekati 100 juta euro berkat performanya yang luar biasa di Serie A. Dilatih oleh Cesc Fabregas yang juga tengah naik daun sebagai pelatih, Paz menjadi sosok yang tak terelakkan, bermain sebagai gelandang serang nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1. Paz tampil memukau di Liga Italia, dengan kaki kiri yang memesona, skill halus, kreativitas tinggi, keanggunan, dan visi permainan yang matang. Ia memiliki semua kualitas yang diharapkan dari seorang Galactico. Musim ini, dalam 3 laga Serie A, ia sudah mencetak 2 gol indah untuk Como.
Cetak 50 gol untuk Real Madrid, Kylian Mbappé ikuti jejak Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé mencuri perhatian saat Real Madrid menjamu Marseille pada matchday perdana Ligue PAS Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Bertanding di Estadio Santiago Bernabeu, Selasa, tanggal 16 September tahun 2025, sang bomber memborong 2 gol untuk membantu tuan rumah meraih kemenangan 2-1 atas tamu dari Prancis. Mbappé menjadi aktor utama dalam comeback hebat Madrid. El Real kebobolan lebih dulu oleh Timothy Weah pada menit ke-22. 6 menit kemudian, Mbappé menghadirkan gol penyama kedudukan lewat eksekusi penalti. Memasuki menit ke-81, pria kelahiran Paris itu kembali nyekor dengan cara serupa. Mbappé melepaskan tembakan dari titik putih dan membuat bola bersarang di pojok kiri bawah gawang. 2 gol penalti Mbappé menyelamatkan wajah Madrid yang tampil dengan 10 pemain. Los Blancos kehilangan satu anggotanya usai Dani Carvajal diganjar kartu merah. Menghitung pencapaian dalam laga terbaru, Mbappé sudah mengumpulkan 50 gol sejak gabung dengan Madrid pada 2024. Dia menyentuh prestasi ini usai melakoni 64 partai di semua ajang. Namun, soal cepat-cepatan mencapai 50 gol bersama Madrid, Mbappé kalah dari Cristiano Ronaldo. Cuma butuh 54 pertandingan untuk menggapai jumlah gol tersebut. Mbappé sendiri tak perlu waktu lama buat menjadi idola baru Madrid. Pada tahun 2024 sampai tahun 2025 atau musim perdana bersama raksasa Spanyol, sang juru gedor menorehkan total 44 gol dari 64 laga. Adapun prestasi Mbappé adalah memperoleh gelar Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental. Real Madrid siapkan bukti kecurangan wasit 20 tahun untuk dilaporkan ke FIFA, seret nama Barcelona. Real Madrid tampaknya sudah kehabisan kesabaran dengan kualitas perwasitan di Spanyol, mereka kini siap mengambil langkah drastis untuk menyuarakan keluhan mereka. Klub raksasa Spanyol itu dikabarkan sedang menyusun sebuah dokumen laporan komprehensif. Laporan ini tidak akan ditujukan untuk Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, melainkan langsung ke FIFA. Pemicunya adalah kartu merah kontroversial Dean Huijsen di laga terakhir. Insiden ini seolah menjadi puncak dari gunung es kekecewaan yang sudah menumpuk. Dalam laporannya nanti, Madrid tidak hanya akan menyoroti 1 atau 2 kasus, mereka menuduh adanya kelalaian besar atau bahkan agenda tersembunyi yang merugikan mereka selama bertahun-tahun. Amarah Los Blancos meledak pada akhir pekan lalu. Momen itu terjadi saat Dean Huijsen diusir wasit dalam laga melawan Real Sociedad. Manajer Xabi Alonso dan pihak klub merasa sangat dirugikan. Mereka sama sekali tidak puas dengan penjelasan wasit mengenai kartu merah tersebut. Bukan tanpa alasan, insiden ini seolah membuka kembali luka lama. Madrid memang sudah berkali-kali melayangkan protes, termasuk saat kasus Negreira mencuat ke publik. Kini, Real Madrid tidak lagi main-main dengan protes mereka. Mereka sedang menyiapkan sebuah berkas laporan tebal untuk diserahkan langsung ke FIFA. Isinya pun tak main-main, mencakup rangkuman keputusan kontroversial selama 20 tahun terakhir. Laporan itu bahkan akan menyertakan nama-nama wasit yang dianggap merugikan mereka. Yang paling panas, laporan itu akan berisi perbandingan statistik antara Real Madrid dan Barcelona. Perbandingan itu mencakup jumlah kartu, penalti, hingga pelanggaran yang diterima kedua tim. Luis Figo sarankan Pedri gabung Real Madrid. Mantan bintang La Liga Luis Figo menyanjung tinggi Pedri. Andai bisa merekrut seorang pemain Barcelona untuk Real Madrid, Pedri jadi pilihan Figo. Pedri menjelma sebagai salah satu pemain kunci Barca di lini tengah. Sejak direkrut dari Las Palmas pada 2019, Pedri telah membuat lebih dari 200 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 27 gol dan 21 poin. Penampilan konsisten Pedri menghasilkan 6 piala bagi Blaugrana, masing-masing 2 gelar juara La Liga dan Copa del Rey, sedangkan 2 lainnya diperoleh dari Piala Super Spanyol. Pengaruh Pedri dalam permainan Barcelona, membuat dia dianggap sebagai pemain paling penting di klubnya melebihi Lamine Yamal. Menurut Figo, Barca merasa aman ketika Pedri di atas lapangan. Seandainya saya bisa merekrut seseorang dari Barca untuk Real Madrid, maka dia adalah Pedri, sahut mantan pemenang Ballon d'Or itu dikutip Sport. Pemain seperti Pedri itu memainkan peran yang penting di tim mereka, dan membuat tim mereka merasa aman. Luis Figo menambahkan, Pedri sendiri memiliki kontrak dengan Barcelona sampai musim panas 2030. Kabarnya, Pedri pernah menjalani trial di tim muda Real Madrid, tapi gagal karena dinyatakan tidak memenuhi standar.